Nah, ini Fourier series atau maaf. Kalau di dalam bahasa Indonesia, di dalam buku-buku berbahasa Indonesia kita namakan apa? Deret Fourier atau deret Fourier baca ya. Saya tidak begitu pintar bahasa Perancis. Jadi deret Fourier ini seperti yang saya cerita ini menggambarkan satu fungsi-fungsi gelombang menjadi suatu persamaan matematis. Fungsi gelombang itu, ini saya lanjutkan dulu. Jadi kita akan banyak banyak memakai prinsip-prinsip fungsi periodik, trigonometri. Tapi trigonometri yang kita pakai ini bukan dalam jenis bangun, karena kan trigonometri yang biasa kita pahami itu kan bangun ya, segitiga ya. Kita punya sumbu X, sumbu Y, R, sinus itu misalnya Y per R, gitu ya. Kosinus itu X per R, bukan seperti itu. Tapi di sini fungsi periodiknya yang dimaksud periodik itu teratur. Jadi di sana diberikan sebuah fungsi dikatakan periodik jika fungsi itu nilainya repeat, ya, berulang pada regular interval. Jadi pada interval-interval yang teratur atau regular of the independent variable. Jadi pada variabel-variabel yang bebas. Ini maksudnya variabel bebas itu ya variabel penyusun itu. Kemudian the regular interval between repetitions is the period of the oscillations. Artinya interval-interval pengulangan itulah yang kita namakan dengan periode atau period. Nah, ini kalau di dalam gambar ini ya. Period itu dari X1 sampai X1 plus P. Ya. X1 sampai X1 plus P. Karena ini unit pengulangannya. Ya. Sudah lihat gambar itu? Unit pengulangannya itu kan satu lembah kecil tambah satu puncak yang agak berkelok-kelok itu ya. Kita kalau masih di SMA, maaf ya, di sekolah menengah, belum tentu sudah SMA ya, bisa jadi dari STM dan sebagainya. Itu kan dikatakan satu gelombang penuh. Ya, definisinya itu fisika ya, zaman-zaman sekolah menengah ya. Satu gelombang penuh itu kan satu puncak, satu lembah. Ya, itu kalau bentuk gelombangnya teratur seperti yang ada di slide. Nah, nanti gelombang itu tidak hanya seperti itu, macam-macam. Gitu ya. Jadi fungsi periodik itu adalah fungsi yang teratur, repeating. Dia teratur, berulang. Nah, itu yang penting ya. Fungsinya berulang. Jadi di sini, cara kita menggambarkan gelombang, itu dengan fungsi-fungsi periodik. Ya. Artinya apa? Di dalam persamaan matematika atau perumusan matematika gelombang-gelombang tersebut, kita akan punya terminologi periodik. Nah, di dalam hal ini periodik kita adalah fungsi dasar apa? Sinus dan kosinus. Jadi di dalam penggambaran Fourier series atau deret Fourier itu kita akan pasti ya bukan. Tapi nanti ada beberapa kasus yang nggak ketemu sih. Pasti paling enggak kita ketemu terminologi artinya notasi ya, sinus dan kosinus. Karena itu kita menggambarkan gelombangnya itu dengan dua fungsi itu. Gitu ya. Ini fungsi periodiknya sebagai gelombang, bukan sebagai geometri, bukan. Tapi pengertiannya kan akhirnya kita ambil ya. Akhirnya kita ambil nanti. Mudah-mudahan. Makanya saya tidak akan banyak berdiskusi dalam ini kan. Ya ini ranah orang-orang elektro sebenarnya. Tapi ya tidak apa-apa. Ya pengetahuan. Nah, sebagai contoh ini grafik Y sama dengan A sin NX ini. Maka kita lihat gambar itu Y A sin NX itu ya saudara lihat. Ini kan tipikal apa? Fungsi A sinus SX. Sinus X. Ngomong kok keliru semua saya. Jadi Y sama dengan sinus X. Kita lihat bahwa fungsi ini ya. Nah, kalau kita lihat itu dari 0 dia keluar sampai angka 1 ketika dia pada posisi setengah pi ya. Pi di sini apa? 180 derajat ya, radian ya.
naik, kemudian dia 0, di P turun, kemudian dia 0 lagi. Kan ini naik terus ya, turun, naik turun begitu ya. Bahkan kalau yang bagian belakang ini kita teruskan ke titik X minus, ke sumbu X minus, ini kan masih ada gelombang. Nah, kita lihat di sana dia berulang terus sampai pada interval. Maksud saya terus berulang sampai ya sampai terjadi perubahan. Maka itulah fungsi periodik atau apa fungsi-fungsi yang berulang. Ya. Karena di sini dia adalah Y sama dengan A sin X, A-nya itu 1, ya. Karena A-nya 1, maka maksimumnya adalah 1. Amplitude dari gelombang itu adalah 1. Sudah perhatikan satu hal yang akan kita perlukan di sini adalah periode. Nah, periode. Dinamakan satu periode itu jika kita punya dalam ini gelombang konvensional, ya, itu satu puncak satu lembah, ya. Kita lihat satu puncak satu lembah. Atau nanti kalau gelombang kita nggak konvensional, ya, apa ada Pak? Nanti ada contohnya. Itu satu gelombang itu satu bentuk penuh gelombang sampai dia berulang lagi. Satu unit ulang, gitu namanya ya. One repeating unit, bahasa Inggris gitu. Teman-teman yang pintar-pintar bahasa Inggris biasanya, Pak saya ingin bahasa Inggris Pak. Wah bisa, ya ada. One repeating unit itu ya. Jadi ini mungkin sekaligus kita sambil ngomong-ngomong ya, bahasa kita sekarang kan kacau ya karu-karuannya. Ya. Saya ingin mendrive, apa ya? Ya, saya ingin mendorong atau kan enak ngapain? Mentang-mentang pintar-pintar bahasa Inggris TOEFL-nya 600 ngomong dibolak-balik. Apa? Ini sudah kita sesuatu yang ya which is lah apa sih which is yang mana kan enak ya gitu kan. Koyok aneh koyok pinter tapi dirungokno itu gak baik itu. Tidak. Saya itu pernah dikritik ini hal lain ya, hal lain masuk masalah matematika toh. Saya pernah ada kritik, maksud saya ngomong sama teman-teman gitu. Dia tanya, bahasa Indonesia itu mestinya jadi bahasa paling penting nomor kita itu populasi nomor 4 ya. Indonesia nomor 4 ya. Indonesia nomor 4 the most populous country in the world. Nah, aku bahasa Inggris mana loh, Kak Abi. Jadi negeri yang paling terpopulasi, paling padat itu Indonesia. Nomor 1 kan RRC, 2 India nih gak salah, 3 Amerika, 4 kita. Ya. Berarti di dunia ini penutur bahasa Indonesia nomor 4 itu kita. Tetapi kenapa kok bahasa Indonesia jadi seperti bahasa orang-orang yang terbelakang ini? Ya karena kita sendiri nggak bangga ini. Nggak bangga, kita jarang bikin. Anak-anaknya pacarannya sama-sama bagaimana Beb? Ngono ya. Babe betul Habib, babe my baby. Ngono. Padahal dia nak sayang. Saya enak. Ya. Itu hal kecil ya. Kecil saya pernah dikritik. Bahasa Indonesia nggak pernah bisa maju bangsanya. Nggak pernah bahasa Indonesia iya bener ini. Ya itu nanti kalau saudara-saudara ikut aktivis-aktivis. Saya ki matematika. Balik matematika ya. Mau tekan apa kok tekan bahasa Inggris bareng. Nah, ya ini ya. Jadi amplitude dan periode. Satu periode, satu gelombang, satu lembah atau satu unit berulang. Dalam bahasa Inggris one repeating unit. One repeating unit ya. Oke, saya lanjutkan. Ini supaya untuk melihat. Nah, ini contoh. Nah, jadi kalau bentuknya teratur seperti gelombang, nah itu dinamakan bentuk sinusoidal, gitu ya. Ini bentuk-bentuk kayak gini sinusoidal. Loh Pak, katanya tadi ada kosinus Pak. Iya, ada. Tapi kosinus itu kan bahasa Jawa. Kosinus itu kan seperti sinus sebenarnya ya. Cuman dia ketika pada titik 0, dia sudah pada di posisi 1. Bentuknya kan podo ya. Bentuknya kan hampir sama ya teman-teman ya. Rekan-rekan mahasiswa. Itu kan hampir sama itu. Ya melengkung begitu kan. Makanya dinamakan satu genre, satu jenis, nah, aku ya kecampuran bahasa Inggris ya. Satu jenis fungsi sinusoidal. Ya. Fungsi sinusoidal. Nah, nanti kalau saudara jadi profesional, saudara akan ketemu juga gelombang yang tidak selalu sinusoidal, gak mulus gitu ya. Kurvanya itu tidak seperti sinus, itu kan sinusoidal itu kan api gitu ya. Bagus gitu ya. Ya maksud saya ya lengkungannya itu mulus gitu ya. Ada juga yang seperti ini. Nah, ini saudara. Namanya non-sinusoidal periodic functions. Kita bahasa Indonesia kan fungsi periodik non-sinusoidal.
Ini kalau dilihat kan gambarnya kan nggak seperti sinus tadi kan. Kalau sinus tadi kan kurvanya mulus gitu ya. Kurvanya halus gitu kan. Ini kan patah-patah gitu. Nah, loh Pak, apa ini gelombang? Gelombang. Gelombang. Apa pasal kita sebut gelombang? Karena dia berulang. Saudara lihat ya. Kita lihat ya. Kita lihat di example ya. Nah, ini kita baca dulu ya. Belajar bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia langsung. Meskipun kita sudah memberikan konsep periodik, fungsi periodik melalui kurva sinus, sebuah fungsi dapat periodik tanpa harus secara nyata tampak seperti sinusoidal. Nah, gitu ya. Paham ya kira-kira ya? Although we introduce the concept of a periodic function via a sine curve, a function can be periodic without being obviously sinusoidal in appearance. Jadi meskipun tampaknya nggak sinusoidal, tapi kalau dia berulang ya tetap aja fungsi gelombang itu. Jadi fungsi gelombang itu ada dua macam. Ada sinusoidal, ada non-sinusoidal. Tetapi dua-duanya nanti tetap memakai prinsip-prinsip sinusoidal. Gitu ya nanti ya. Nah, di sini skill yang diperlukan dari saudara-saudara adalah kemampuan melihat atau mengidentifikasi periode. Satu gelombang itu piro periode nih. Nah, berapa periodenya? Nah, itu penting itu. Nanti kenapa? Nah, nanti kita akan lihat. Jadi seperti gelombang A. Nah, kita lihat. Dia pada saat titik 0 ms ya kira-kira, milisekon. Nah, itu dari buku saya ambil memang. Dari milisekon atau milidetik itu apa 0 sampai 6 itu dia ft sama dengan 4 atau y sama dengan 4. Ft-nya sama dengan 4. Cret. Terus pada saat 6 sampai 8 jadi 0. Berat jatuh ya, 0. Dek ya. Jadi apa namanya? Tapi saudara lihat, ini yang saudara perlu penting juga bahwa garis itu tidak putus sama sekali ya. Garis tebel itu kan nggak putus belas. Langsung disambung 6 8. Nah, pada saat 8 pada titik 0 dia naik lagi dan berkelakuan sama, ya, berkelakuan sama. Kita lihat, berarti satu unit ulangnya, one repeating unitnya itu dari 0 sampai 8 milisecond, ya. Berarti periodenya untuk gelombang A itu apa namanya? Dia gelombangnya periodenya 8 milisecond. Kayak gitu ya. Jadi saudara lihat dia berulangnya berapa, lah itu satu unit ulangnya itu berapa. Karena nanti kita dalam membuat deret Fourier atau Fourier series nanti, kita ada satu terminologi, ada satu simbol, ya. Nggak ngerti terminologi, simbol atau ya, istilah. Ada satu istilah periode dalam perhitungan kita. Makanya kita diperlukan apa itu kemampuan untuk mengidentifikasi itu. Begitu ya, rekan-rekan saudara-saudara mahasiswa sekalian. Apa ada gambar seperti ini Pak? Ada, ya ada. Terutama di pengendalian proses. Barangkali teman-teman yang diploma teknik kimia sudah pernah dapat ya pengendalian proses. Itu ada itu fungsi namanya apa? Fungsi step, ya fungsi step misalnya mengurangkan, atau fungsi pulse. Ya, nanti kalau TRK 2 ketemu saya nanti ada nanti. Tapi kalau nggak ketemu saya nggak mesti. Karena beberapa dosen ada yang meninggalkan materi ini biasanya ada yang nggak memberi karena dianggap materi ini materi fluid dinamik ya. Materi dinamika fluida. Jadi enggak TRK. Di TRK ada itu. Sedikit, tapi yang paling banyak ada di pengendalian proses nanti sama Pak Renanto ya, sama Pak Juwari, Pak Rendra, Bu Nur Hamidah nanti saudara atau Pak Tantular barangkali. Nah, untuk yang bawah, bentuknya segitiga-segitiga itu namanya rem function itu namanya. Rem itu ya munggah ya. Makanya kalau saudara ketemu yang fasilitas maaf ya. Fasilitas disable itu, yang disable yang naik itu kan ramping artinya apa? Bidang miring. Kita lihat ya. Jadi untuk yang kurva B berulangnya berapa? 6. Wah, itu gambarnya kurang itu gambarnya itu ya. Jadi mestinya diturun lagi itu. One repeating unitnya 6 millisecond maaf. Kurva C kita lihat repeating unitnya 5 ya, 5 milisekund. Nah, ini contoh ya. Contoh non sinusoidal periodic functions. Jadi
baik sinusoidal ataupun non sinusoidal, maka yang kita perlukan adalah kemampuan mengidentifikasi periode. Sekali lagi di sini saya kasih notasi-notasi ini supaya saudara-saudara mulai belajar untuk melihat periode. Ada pertanyaan? Atau saya lanjutkan dulu ya? Baik, saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan. Wah, ini macet. Saya stop dulu ya, maaf ya. Kalau sudah sore macet-macet deh. Resume slide slow. Nah, ini sudah. Nah, sudah ya, bisa dilihat ya teman-teman? Belum, Pak. Belum ya? Ya, wah keliru saya. Baik, baik, baik. Oke. Bagaimana yang sekarang? Bisa ya? Sudah. Ah, ya baik. Sudah ya kok koyok kesel. Sudah, Pak, lemes anane. Sampean lho mek ngrungokno tok bahasa Indonesia bahasa Jawa aku sampean tadi gak boleh berganti-ganti. Sampean lho denger tok lho sejak pagi enak lho saya lho cuap-cuap bayangin lho. Saudara puas saya lemas. Enak sama. Ya, enak ngrungokno tok ambek turu-turu ya zaman biasanya megangi bonekanya yang perempuan itu. Cewek-cewek yang megang sampai kuliah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kecuali Akda ketok. Putih memplak. Kamu belakangnya kok temboknya habis dicat bagus ya. Akda Koirun. Ya ini ya sekarang kita ya intermezzo saja ya. Sudah sore-sore gini saya juga kuliah tuh kesel aku jane. Kamu yo kok masih semangat aja sih? Enggak tahu saya ini. Nah, ya kita lihat ya. Sekarang Fourier series. Kita masuk dari pengertian tadi non sinusoidal sinusoidal. Nah, fungsi-fungsi gelombang itu seperti yang saya cerita, itu bisa digambarkan dalam suatu persamaan matematik atau formulasi matematik yang mengandung, ya, yang di dalamnya terdapat terminologi periodik. Ya. Nah, kita lihat ini bahasa Inggrisnya. Ya. Seandainya atau misalkan, ya, let P is greater than 0. Ya. Misalnya kita punya P yang lebih besar daripada 0. Dan itu adalah harga tetap. Ya, suatu harga yang tidak berfluktuatif, artinya harga tetap. Kemudian, nah ini penting, Rek. Ya. Fx, ya, fungsi X-nya itu periodik. Ya, jadi dia periodik. Jadi garis gambarnya itu dia periodik pada periode 2P. Ya. Bisa dimengerti kira-kira ya, bisa dibayangkan ya. Jadi kira-kira kita punya gelombang Fx yang dia periodik pada 2P. 2P. Didefinisikan sebagai interval dari minus P ke P. Jadi misalnya dari minus 1 ke 1 gitu kan. Berarti dia kan intervalnya antara minus P ke P. Fourier series atau deret Fourier yang kita punya dari gelombang itu, ya, maka akan kita bisa tuliskan dalam suatu ya into an infinite series. Jadi suatu itu ya, suatu series itu deret ya. Dari suatu deret infinite yang tak hingga, deretnya yang tak hingga ya. Deretnya yang tak hingga yang involving ya, yang involving artinya apa? Dia meliputi atau dia juga melibatkan gitu ya, sinus dan kosinus. Maka Fourier series sebagaimana dipropos atau diformulasikan atau diusulkan oleh Pak Fourier ya, Joseph Fourier ini orang Prancis ya. Itu diformulasikan di persamaan 2.1 ya, bisa dilihat ya, di 2.1. Jadi gelombang-gelombang yang periodik dan memenuhi syarat-syarat tertentu nanti kita akan bahas mungkin pertemuan berikut. Itu kita bisa gambarkan dalam persamaan Fourier series ini. Ya, atau deret Fourier itu. Apa? Yaitu dia ada konstante Fx sama dengan konstante yaitu A0/2 plus fungsi sinus atau terminologi
terminologi kosinus dulu yang munculnya. Terminologi kosinus dia sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an cos npx per p. Ya. Kemudian plus terminologi sinus yaitu sigma n dari 1 ke tak hingga bn sin npx per p. Gitu ya. Jadi itu rumusnya seperti itu. Jadi hanya digambarkan oleh 3 konstanta itu ya. A0 yaitu A0 itu AN dan BN. AN dia akan istilahnya gitu. AN itu apa ya istilahnya ya? Berkonotasi atau berreferensi ya maaf. AN berreferensi terhadap kosinus, BN berreferensi terhadap sinus. Sudah lihat di persamaan 22. Jadi koefisien-koefisien tersebut A0 itu rumusnya ya. Seper P integral min P ke P fx dx. P apa? P setengah interval ya. Jadi kalau setengah interval atau setengah periode. Makanya tadi saya beberapa kali mengatakan kita perlu mengidentifikasi periode. Kenapa? Karena masuk di dalam rumus. Saudara lihat ya. Yang di kosinus ada P-nya. Yang di sinus ada P-nya. Saudara lihat di persamaan 2.2 di bawah tanda integral ada P-nya. Ya. Jadi kalau saudara gagal mengidentifikasi periode, jelas hitungan itu pasti salah. Jelas ya kira-kira ya. Makanya di sini mulailah kita belajar mengidentifikasi periode. Sekalipun saudara pinter integral, ini karena di sini kan pakai integral. Maaf ya. Saudara pinter integral, tapi kalau pengidentifikasian P-nya keliru, ya keliru semua. Nah, seperti itu. Jadi itu rumusnya ya. A0 itu AN ada di persamaan 2.2 seper P min P ke P fx cos npx per P dx. BN seper P integral min P ke P fx sin npx per P dx. Di dalam banyak buku, ya ini terutama ya maaf ya karena saya dulu dididik di ITS gitu ya. Di ITS itu biasanya P dinamakan L ya. Kalau di ITS ya. Nah, kalau di buku-bukunya orang-orang ITS atau mungkin di beberapa teman-teman di universitas lain juga hampir sama ya. Universitas Indonesia misalnya. Itu juga pakai L. Jadi kalau saudara menemukan notasinya kok L ya, NPX per L, ya itu cuma istilah saja. Yang pasti L itu adalah interval. Biasanya intervalnya dinyatakan sebagai min L ke L. Makanya yang masuk di situ setengah interval berapa? Yo L, gitu ya. Berarti L, gitu ya. Jadi saudara saya harapkan tidak terlalu bingung. Hanya notasi. Jadi ini kalau di buku-buku ITS ya A0 sama dengan seper L integral min L ke L fx dx dan sebagainya gitu ya. P-nya jadi L. Kira-kira bisa dimengerti ya, saudara-saudara ya. Jadi inilah Fourier series itu, deret Fourier itu. Ya ini, Cok. Jadi tugas saudara nanti gampang. Saudara misalnya dari persamaan matematik simbol itu saudara sketsa, kalau saudara lihat uang periodik, saudara bikin ke dalam bentuk 2.1 itu. Jadi tugasnya nanti cuma mencari A0 atau menghitung A0, menghitung AN, menghitung BN, kemudian saudara masukkan seluruh harga itu ke persamaan 2.1. Sudah, ya itulah yang dinamakan deret Fourier atau Fourier series-nya. Atau fungsi matematik yang menggambarkan suatu gelombang atau suatu fungsi periodik. Ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan? Baik, saya lanjutkan dulu ya, saudara-saudara. Nah, ini remarks ya. Jadi satu remarks itu catatan. Catatan tambahan ya, Fourier series ya. Jadi, nah ini seperti yang saya katakan tadi.
Untuk mencari Fourier series atau sebuah deret Fourier, untuk mencari sebuah deret Fourier, it is sufficient. Sufficient itu apa? Cukup. Cukup. Enough itu ya. Kalau enough itu baca enough ya. Kalau dalam akademik ya, kita itu jarang pakai bahasa enough, pakai sufficient. Ya, itu bahasa yang kita pakai. Kita kalau dalam bahasa Inggris yang dalam tulisan ya, akademik ya, kita nggak pernah pakai big. Pakai large ya. Pakai large. Jadi saudara nanti mulai belajar ya. Itu jadi biasa gini. Bahasa Inggris yang diserap dari bahasa Perancis itu dianggap punya istilahnya gitu punya konotasi lebih tinggi. Sufficient itu dari bahasa Perancis kan, sufficient ya dari bahasa Perancis. Large itu yang large dari bahasa Perancis. Karena dulu Inggris itu dulu pada abad 11 ya. Itu pangeran-pangeran dari Perancis itu. Jadi ada keturunan Inggris yang lahir di Perancis. Dia besar di Perancis. Setelah itu dia menaklukkan Inggris kembali. Namanya William the Conqueror ya, pernah baca ya. William of Normandy. Dia dari Normandy. Terus menaklukkan Inggris. Sehingga bahasa-bahasa yang dari Perancis itu, yang diserap dalam bahasa Inggris itu dianggap punya istilahnya konotasi lebih tinggi. Karena itu bahasanya raja-raja. Gitu. Nah, kita balik ya. It is sufficient to calculate. Jadi cukuplah kita untuk menghitung the integral yang akan memberikan koefisien apa? A0, AN, dan BN. Jadi itu tugasnya. Tugas saudara nanti. Mencari angka A0, AN, dan BN. And plug them. Dan kemudian masukkan harga-harga itu to the big series. Ya. To the series of apa itu? Gak kayak itu aku. Big series formula equation 2.1 above. Jadi ya yang masuk ke dalam rumus 2.1 tadi ya. Oke. Saya gak kelihatan ada tanda US screen sharing. Nah, syarat deret Fourier nanti kita akan bahas lagi, saudara. Jangan terlalu khawatir, ini kan masih introduction ya. Fx itu continuous. Jadi agar bisa di Fourier kan harus continuous atau piecewise define ya. Piecewise itu artinya apa? Begitu dia putus, dia disambung lagi oleh terusannya. Jadi nggak sampai putus benar gitu, nggak boleh. Jadi typically Fx will be piecewise define ya. Bisa sebenarnya kurang tepat ya. Bukan typically kok. Some ya, beberapa ya. Beberapa Fx itu piecewise define. Ya, itu betul. Jadi orang bule barang kadang-kadang salah ya. Kelihatan ya. Jadi bukan tipikal ya, berapa piecewise define. Tapi yang penting adalah fungsi itu continuous, tidak putus. Karena kalau putus, kita tidak bisa memakai dia untuk deret Fourier atau Fourier series. Big advantage of Fourier series have over Taylor series, ini pengertian aja. Bahwa deret Fourier punya kelebihan daripada Taylor series, yaitu apa? Dia discontinuities ya bisa, tapi ini kurang ini keterangannya itu. Dia harus piecewise, ya harus piecewise. Piecewise itu kalau bahasa Indonesia itu continue sebagian, ya, atau continue per part ya. Nanti kita akan lihat. Nah ini yang penting saudara-saudara bahwa dalam deret Fourier atau Fourier series ya, maaf ya kalau bahasa Prancis saya karu-karuan saya nggak bisa bahasa Prancis. Nanti saudara akan ketemu beberapa fungsi ya, beberapa fungsi ya. Ya, yang saudara-saudara nggak perlu apa ya istilahnya, nggak perlu hitung karena harganya ya pasti itu gitu ya. Itu apa saja? Apa saja? Yaitu sinus NP. Sinus NP berapa? 0 ya. Karena apa? P itu berapa sih? 180 derajat ya. Sinus pada 180 derajat harganya 0 kan gitu kan. Sin NP sama dengan 0. Jadi sin P, sin 2P dan seterusnya sama dengan 0. Kemudian cos NP itu bisa ditulis sebagai min 1 pangkat N. Ya, jadi kalau nanti saudara ketemu cos NP, maka saudara bisa ganti min 1 pangkat N. Ya. Tetapi harap diingat, pergantian ini harus dilakukan kalau sudah integrasinya sudah diselesaikan semua. Ya, jangan di dalam tanda integrasi sama ganti, buyar nanti. Ya, jangan. Selesaikan dulu integrasinya semua, tuntas, baru nanti kalau sudah akhir, baru saudara boleh ganti. Ya, kalau nggak ganti gimana Pak? Ya nggak apa-apa sebenarnya sih, nggak masalah kok. Ya, nggak masalah. Toh nanti hasilnya sama.
Jadi cos pi, cos 3pi, cos 5pi min 1. Cos 0pi, cos 2pi, cos 4pi 1 ya. Karena kosinus 0 sama dengan berapa? 1 ya, masih ingat ya. Di fungsi trigonometri sin 0 itu 0. Cos 0 1. Nah, gitu kan. Makanya ini dari sini kita akan memakai prinsip-prinsip ini, saudara-saudara ya. Ada pertanyaan mungkin? Ini remark saja, satu catatan tambahan yang beberapa sudah kita bahas sebenarnya ya. Iya, sudah nggak apa-apa kita bahas lagi. Saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Nah, ini nanti saya akan bahas lagi ya. Jadi ini saudara-saudara untuk pengertian saja. Nanti di dalam Fourier series atau di dalam mengidentifikasi suatu fungsi periodik, kita akan diperkenalkan fungsi ganjil dan fungsi genap. Ya, nanti kita akan bahas lagi. Tapi di sini akan diberikan apa sih fungsi genap? Gampangannya ya. Definisinya ada yang dalam kotak itu. Tapi kalau fungsi genap itu dia simetris terhadap sumbu Y, ya. Dia simetris terhadap sumbu Y. Fungsi ganjil dia simetris terhadap titik 0. Kita lihat ya. Ini kan simetris terhadap sumbu Y. Dari titik sini dengan titik sini kan sama. Ya, seakan-akan sumbu Y ini jadi cermin buat fungsi ini. Jadi kalau cerminnya ada di sumbu Y, itu kita punya fungsi genap. Ya. Kalau ini pengertian saja, nanti kita akan ulang lagi, jangan khawatir. Kalau dia simetris, ini kan terhadap sini kan nggak sama ya, nggak sama kan? Oh, bukan sumbu Y ini berarti. Dia simetris terhadap mana? Titik ini. Oh, persis ya. Titik 0, origin itu 0 ya, titik O. Ya kalau dia simetris terhadap titik O, berarti dia fungsi ganjil. Nah, itu untuk pengertian. Apa konsekuensinya? Nanti akan kita bahas secara lebih lanjut. Jadi kalau fungsi genap dan fungsi ganjil itu ada beberapa koefisien yang 0. Jadi saudara nggak perlu hitung, dia langsung 0. Gitu ya. Tapi berikutnya aja. Tapi jangan dipaksakan seperti di grafik 3 ini yang paling kanan, saudara lihat. Ini kan dia nggak simetris terhadap sumbu Y, ya nggak simetris terhadap sumbu 0, terhadap titik 0. Berarti dia bukan fungsi genap, juga bukan fungsi ganjil, fungsi biasa. Saya lanjutkan ya. Ini saya skip aja, tapi ya nanti aja. Jadi nanti kalau ketemu fungsi ganjil, kita akan ketemu beberapa event ya. Event itu fungsi genap. Kalau ketemu fungsi genap, kita BN-nya nanti 0. Nanti kita akan terangkan lagi. Jadi kenapa ada fungsi ganjil, fungsi genap? Untuk mempermudah hitungan. Jadi kalau ketemu fungsi genap, nanti yang ada hanya koefisien A0 dan AN saja. BN-nya 0. Ya, nanti kita akan bahas hampir sama dengan ini ya. Ini kalau dikatakan if fx is an even functions ya, and then specifically fx is even, fx in npx per p is an odd function and thus bn is equal to 0 ya. Jadi kalau kita fungsi genap, maka bn kita 0. Kenapa 0? Ya nanti kita akan ada penjelasannya sebenarnya di situ. Karena tanda di dalam fungsi ganjil itu ganjil. Karena ganjil maka 0 ya. Jadi kalau kita punya suatu integrasi di dalamnya itu dia berlaku seperti fungsi ganjil, integrasinya sama dengan 0. Gitu. Tapi literon aja, maksud saya berikutnya ya. Berikutnya kita akan lihat lagi. Nah, berikutnya kita akan lihat lagi hal ini. Mungkin ini khusus ini. Ada pertanyaan mungkin? Nah, ini contoh soalnya ya. Kalau ada pertanyaan, kita lihat contoh soal. Barangkali setelah ini kita selesai lah. Ini kita akan bicarakan sedikit mengenai rencana pembelajaran kita berikutnya. Oke, ya. Jadi contoh soalnya seperti ini. Nah, gak kelihatan teman-teman ya. Nah, karena ada screenshot tulisannya ini loh, gak kelihatan. Nah, mudah-mudahan kelihatan ini. Nah, gambarnya seperti ini ya. Fx periodik didefinisikan pada periode dengan rumus sebagaimana di slide ya.
Nah, aduh hilang lagi ya. Jadi Fx ya, Fx sama dengan min 1 pada interval min 2 sampai 0. Fx sama dengan 1 pada interval 0 sampai 2. Kalau saudara-saudara ketemu seperti ini, gambarlah sketsanya. Sehingga saudara-saudara ada gambaran ya. Saudara lihat di sini, pada saat min 2 ke 0, dia adalah min 1. Ada di sini ya, di hijau ini ya. Kemudian hijau yang bawah. Kemudian pada saat 0 ke 2, dia hijau yang atas. Ya, kita lihat ya. Thread ada ya. Nah, tapi di sini diberitahu Fx periodik ya, Fx periodik. Ini kalau nggak ada tulisan periodik, saudara-saudara nggak bisa pakai prinsip-prinsip Fourier series, nggak bisa ya. Fourier series harus periodik. Nah, jadi keterangan itu diperlukan. Ya. Kalau ada tulisan periodik berarti bisa dikerjakan. Atau nanti ada satu tanda lagi yang menyatakan dia periodik. Nanti saya akan beritahukan. Ya, mungkin di pertemuan berikut di sini nggak ada. Nah, kalau periodik saudara perlu gambar bahwa fungsi-fungsi gelombang itu berulang, itu kita lihat ya. Nah, berulang. Ini yang kita namakan bentuk piecewise ya, atau bentuk sebagian. Continuous, piecewise, continuous, atau continuous bagian. Saudara lihat, pada saat dia min 2 ke 0, dia akan habis sebenarnya itu. Tapi belum sempat dia benar-benar habis, dia langsung dilanjutkan oleh interval 0 ke 2. Nah, gitu ya. Jadi artinya dia berulang. Nah, ini berarti continuous sebagian dan periodik. Ya. Kalau ketemu seperti ini, kita bisa tulis dari Fourier-nya ya, atau Fourier series-nya. Gitu ya. Bagaimana Fourier series-nya? Ya, dicari ya, AN. Nah, ini di sini. Nah, ini dipercepat ya. Jadi sebenarnya dihitung dulu ya. Nanti kita akan lihat. A0 dan AN sama dengan 0. BN. Nah, BN seperti di tulisan itu. BN sama dengan 1/P ya. P-nya berapa? 2 ya dari gambar ya. Kita lihat P-nya berapa? Periodiknya kan 4 ya. Min 2 ke 2 itu kan butuh 4 unit. Itu periodik. Satu repeating unit, 1 unit ulang. Berarti setengahnya adalah 2. Berarti 2. Oke. Kemudian kita masukkan 1/P akar integral min P ke P Fx sin NPX per P dx. Nah itu. Jadi kita masukkan 1/2 dari min 2 ke 2 Fx sin NPX per 2 dx. Kemudian saudara integrasikan. Setelah integrasikan, batasnya dimasukkan, didapatlah harga itu. Itu BN ya. BN. BN-nya adalah 2/NP 1 min akar 1 min dalam kurung 1 pangkat N, karena cos NP di sini bisa kita gantikan menjadi min 1 pangkat N gitu ya. Min 1 pangkat N. Nah, berarti deret Fourier kita atau Fourier series kita adalah harga BN ini masukkan ke persamaan besarnya. Persamaan besarnya tadi apa? A0/2, masih ingat ya? Saya balik ke sini ya. Nah, ini persamaan besarnya. Ini kita masukkan saja. A0 tadi menurut hitungan 0, AN 0, jadi tidak diperagakan di sini. Tapi dikatakan 0, nanti bisa dibuktikan untuk latihan saudara-saudara. A0, AN 0, kemudian BN-nya kita isi. Berarti deret Fourier kita cuma di suku terakhir ini, terminologi terakhir ini. Nah, ini ya saudara-saudara ya. Jadi ini BN kita ya, BN kita. Ini BN kita. Kemudian sin NPX per P-nya ini. Ini terminologi kita. Oke. Jadi kita akhirnya nanti punya deret Fourier kita atau Fourier series kita nanti bentuknya seperti ini. Ini kalau sudah diatur ya. Kalau saudara berhenti di sini, saya nyatakan sudah cukup. Misalnya saudara malas bikin sini, ya sudah cukup. Apanya yang digantikan? N-nya ini sudah gantikan. Ini ya, sudah lihat ya. Di dalam sigma ini kan ada N1, N2, N3 gitu ya.
N1, N2, dan N3. Saudara masukkan, isi aja, jangan banyak-banyak. Kalau N-nya tak isi 1, jadi sini. N-nya tak isi 2, 0. N-nya tak isi 3, jadi ini, dan sebagainya. Ya. Jadi cukup 2 atau 3 suku sudah cukup. Tapi misalnya saudara berhenti di sini, saya sudah betulkan. Ya, saya di sini sudah betul. Jadi inilah deret Fourier kita atau Fourier series kita. Artinya apa? Kalau kita punya gelombang yang bentuknya seperti ini, seperti dalam gambar ini, persamaan matematikanya adalah seperti yang ini. Jadi kalau dinyatakan dalam persamaan matematika, itulah persamaan matematikanya. Nah, itu barangkali ya mengenai Fourier series atau deret Fourier. Deret Fourier, ada yang baca Fourier, kelihatannya Fourier yang benar-benar bahasa Prancis. Jadi prinsip-prinsipnya itu. Jadi secara garis besar adalah keinginan untuk membuat suatu fungsi gelombang ke dalam bentuk matematik, dalam suatu notasi matematik, itulah Fourier series ya, atau deret Fourier atau Fourier series. Caranya adalah dengan mencari koefisien konstanta yaitu A0, koefisien dari terminologi cosinus yaitu AN, dan konstanta atau koefisien terminologi sinus yaitu BN. Karena kita punya persamaan A0 per 2 plus sigma ya, cos AN cos something, cos sesuatu, dan BN sin sesuatu. Nah, itu intinya kuliah kita pada hari ini. Saya pikir sampai di sini saja. Ada pertanyaan mungkin dari rekan-rekan? Saudara-saudara mahasiswa? Bapak, saya ingin bertanya. Ya, dipersilakan. Untuk yang ke grafik tadi, Pak. Sebelumnya. Sebelum ini ya? Yang ini? Ya, itu cara membuatnya itu dari yang batasnya atas itu ya, Pak? Yang ini, min 2x0 itu. Ya, dari fungsi ini, Fatima ya. Dari fungsi ini, notasi ini ya. Dari notasi ini, saudara gambar di sini. Kita lihat kan, dia min 1, saya tak kecilkan ya, barangkali gak kelihatan. Nah, ini ya. Contoh-contohnya, soalnya kan begini. Ini min 1 pada interval min 2 sampai 0. Berarti saudara min 1 dari min 2 sampai 0, min 1. Ya. Kemudian 1, fx sama dengan 1 pada interval 0 sampai 2. Nah, berarti ini. Berarti gambar gelombang kita itu dari ini dan ini. Intervalnya berapa? Berarti intervalnya dari min 2 sampai 2. Gitu ya. Intervalnya ya penuhnya ini, 1 unit ini. Cek. Gitu. Terus untuk yang garis hitamnya itu, Pak, yang menentukan kita sendiri. Ya, karena di sini sudah diberitahukan bahwa fungsi ini periodik, fungsi hitam ini kita tambah sendiri. Paham ya? Kalau di dalam soal itu tidak ada periodik, jangan ditambah sendiri, berarti bukan periodik itu. Paham ya? Nanti, jadi Fourier series hanya bisa dilakukan pada fungsi-fungsi periodik. Paham ya? Jadi kalau tidak ada informasi bahwa dia tidak periodik, jangan dikerjakan. Itu jebakan itu. Ya apa? Rahasia saya sudah saya buka. Saya beri gitu, teman-teman dikerjakan saja ya. Loh, padahal gak ada periodiknya. Jadi kalau gak periodik gak bisa. Ya. Jadi fungsinya harus periodik, gitu ya, saudara-saudara sekalian ya. Jadi di dalam grafik itu dia periodik. Tetapi yang kita kerjakan atau yang kita hitung itu hanya interval tertentu. Nah inilah yang rada aneh ya, yang agak aneh ya, yang agak aneh di situ. Fungsi dalam grafiknya dia periodik, tapi yang kita hitung kan cuma interval ini tok, ya. Kenapa? Ya memang begitu. Joseph Fourier begitu definisinya, mungkin untuk memudahkan ya, memudahkan. Bayangkan kalau integrasinya kita ekspansi sampai wah ya gak karu-karuan. Misalnya sampai jauh gitu kan kita ya kesulitan sendiri. Toh pada akhirnya dia juga berulang, gitu kan? Jadi yang dihitung dari perulangannya saja. Paham kira-kira? Ya Pak, sudah. Terima kasih. Ya baik. Ada lagi mungkin?
Baik, kalau nggak ada pertanyaan mungkin sampai di sini dulu. Sekali lagi, ini Pak, saya materi tanya, kita. Pak. Oh, ada lagi satu Maaf, Pak, penanya, Akda. Iya, silakan. Yang apa slide selanjutnya, Pak? Slide selanjutnya. Oke. Iya. Oke. Itu yang dimasukkan di rumus dasarnya itu kok bisa ada sin ditambahnya itu loh, Pak. Sin 2πx/2 itu gimana? Ini dah. Iya. Ini kan dari sini, Akda. Kamu ini bisa lihat persamaan 2.1? Bisa, Pak. Nah, di soal tadi kan dikatakan A0 dan AN-nya kan 0. Ini BN yang kita hitung, ini sin kita. Paham? Ini BN, ini sinnya. Ya. Balik lagi ya. Kira-kira ini BN ya. Nah, kita lihat lagi di soal tadi. Nah, ini kan BN kita. Ini BN, nah ini sinnya. Nah, ya, jangan lupa. Teman-teman sering begitu. Setelah BN ketemu gak dikembalikan ke sini. Kurang, yang ditanya sini kok. Ini kan baru konstante, gitu. Makanya saya tadi bilang, kalau koefisien A atau konstanta A, dia temennya cosinus, ya. Kalau BN, dia temennya sinus. Ya, jangan lupa ya. Asosiasinya dengan sinus. Kalau A, dia asosiasinya dengan cosinus. A0 itu cosinus itu. A0 itu sebenarnya rumusnya, kan tadi kalau A0 kan nggak ada apa-apanya ya, masih ingat ya? Nanti makanya dilihat lagi catatannya. Nah, di sini. Kita lihat ya. A0 itu kan 1/P Fx dx ya. Ini sebenarnya rumus aslinya ya, Itu Fx cos 0πx/P. Jadi n-nya ini sama dengan 0. Cos 0 berapa? Kan 1. Makanya keluarnya begini. Fx dx. Kalau n-nya enggak 0 jadi an. Itu. Jadi semua konstanta yang di dalam deret Fourier atau deret Fourier ya. Dalam semua konstanta deret Fourier, yang konstanta A itu relasinya dengan cosinus. Yang koefisien atau konstanta B, dia koefisien itu relasinya dengan sinus. Jangan lupa itu ya. Jadi BN sendiri integrasinya ada sinusnya, dan BN nanti kalau dimasukkan dalam rumus, dia masih harus mengakomodir sinus lagi. Jangan lupa, ini sering itu, teman-teman itu dalam ujian itu. A-nya sudah dihitung benar, B-nya sudah dihitung benar, tapi nggak dikembalikan ke persamaan 21. Nah, ya. Berarti belum, nilainya masih separuh itu. 50 itu ya, 50%. Penuh kalau sudah masuk ke deret. Karena pertanyaannya biasanya carilah deret. Ya ini yang dicari, bukan ini. Ini. Itu ya nanti ya. Pertanyaan Ekda bagus. Karena setiap semester saya selalu ketemu itu. Yang ketemu BN, ketemu AN, ketemu A0, AO ya. Tapi nggak dikembalikan. Nggak balik ke sini. Selesai, terus pindah nomor. Salah, kurang. Bisa dimengerti ya kira-kira ya. Baik, ada lagi mungkin sebelum saya tutup. Ya nanti dilihat lagi ya. Dia lagi coba juga dilihat di bukunya Prof. Ali dan kawan-kawan itu yang mengenai deret Fourier atau deret Fourier atau Fourier series ya. Sambil dilihat dari sini. Nanti mungkin dari Selasa depan saya akan ulang lagi. Tetapi begini saudara-saudara ya, ini sedikit informasi buat saudara-saudara. Pada minggu ke-7 kita midterm ya, UTS ya. UTS, jadi saya rencanakan itu. Nah, saya masih belum tahu ini. Enaknya apa Selasa apa sesinya Pak Anas. Rencana saya sesinya Pak Anas. Saudara nanti UTS atau midterm. Di dalam midterm
Fourier series nggak masuk dulu ya, nggak masuk. Jadi tidak perlu dulu. Saudara yang diperlukan dalam multiple integral kan sudah diberi beberapa latihan sama Pak Anas, dan formulasi ya, beberapa integral dan formulasi. Jadi itu untuk UTS. Untuk Fourier series belum. Pak. Ya silakan. Jadi yang untuk latihan dari Pak Anas itu baru integral lipat 2, Pak. Yang lipat 3 itu belum dijelasin gitu, Pak. Sama latihannya juga belum ada. Ya, kita nggak belum apa-apa. dapat materi. Ya, Bapak. Tapi dari saya kan sudah ada contohnya. Masa belum kemarin? Lipat 3. Iya, yang itu loh, semangka dipotong loh ya. Nanti tak bentuknya tak kasih yang lain lagi. Kemarin semangka, besok apa ya? Apa jambu mente? Nah, kamu ngitung. Enak, seru ya. Soalnya biasanya satu soalnya. Soalnya 1-2 jam nggak selesai biasanya. Yo, ya pokoknya belajar sih. Belajar yang belajar. Saya yakin saudara ini pinter. Kalau nggak pinter ngapain masuk ITS? Ya nanti saya sesuaikan. Tenang aja. Yang latihannya belum ya nggak mungkin kita keluarkan lah. Kalau keluar ya nasib. Ya. Ya, kalau ada UTS pertanyaan banyak. Pak, soalnya keluar apa, Pak? Oh, pokoknya siap. Oh, no, ya. Ada pertanyaan yang lain lagi? Pak, mau tanya. Berarti Silakan. yang polar koordinat itu belum masuk ya, Pak? Masuk dong, ah. Itu kan termasuk integral. Oh iya, Pak. Berarti masuk. Sampai situ ya, Pak? Ya, pokoknya yang ada integrasi double-double, entah lipat 2, lipat 3, lipat 4, masuk semua ya. Termasuk formulasi. Formulasi ini yang paling sulit formulasi. Formulasi sulit loh ya, hati-hati loh ya. Formulasi kalau meleset nol, nilainya benar-benar nol. Ada pertanyaan lagi mungkin? Berapa Pak rata-rata nilai Pak? Rata-rata biasanya 50 rata-rata. UTS biasanya 50, 60, bagus. Ya ada yang 100, 12 biasanya, 1, 2, 100. Saya kebanyakan ya, 70 lah. 60, 70 gitu. 70C ya, 70C loh. Gitu. 70C. B 80, A 90. Itu kriterianya orang gila, Pak. Oh iya, betul. Ya enggak. Atau kemis depan ini tak? Apa lebih cepat tak? Lebih baik. Sesinya Pak Anas kemis depan itu. Buat UTS. Nanti minggu depan kita libur. Enak. Ya kan? Enak loh, Rek. Loh, enak. Kamu enggak mau tak? Kan lebih baik pekerjaan ini dilakukan lebih dulu, bersenang-senang kemudian. Gitu. Minggu ke-7 kamu lihat biskop. Kan enak. Gak boleh lihat biskop ya. Ya minggu ke-7 lah. Jadi sudah bisa ancang-ancang lah latihan-latihan ya. PR-PR-nya Pak Anas sudah kerjakan. Barangkali nanti keluar lagi. Gampang kok, Rek. Ya. Gampang. Matematika itu barang gampang. Kalau kamu punya contoh-contoh soalnya, insya Allah bisa. Baik, ada pertanyaan mungkin lagi yang teman-teman lain lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri dulu ya. Saya stop sharingnya dengan saudara-saudara. Jadi mohon dipersiapkan. Saya sudah beritahukan jauh-jauh hari untuk mempersiapkan UTS. Mudah-mudahan tidak banyak bertepatan ya. Biasanya bareng-bareng itu. Nah, ini kalau di teknik kimia itu sebenarnya UTS-nya itu kuis ya kalau di teknik kimia. Jadi tidak ada jadwal tertentu. Tapi saya mengikuti
mengikuti konvensinya ITS ya sudah. Minggu ke-7 saya UTS gitu aja. Supaya saudara juga masa ujiannya itu bareng-bareng dengan yang lain. Begitu ya. Ada pertanyaan mungkin? Sayyidah naik kereta api deh, Sayyidah goyang-goyang. Kereta api ini deg deg duk duk deg deg duk duk. Naik kereta api. Iya, dalam perjalanan loh kok ya. Kok ada potnya, Pak? Oh iya, ini eksekutif, Pak. 1 juta ya satu bayar. Siapa tahu namanya orang lain-lain. Ya, gitu ya, saudara ya. Saya suka bergurau ya, jangan marah ya. Bapak ini usil rek enggak. Ya sore-sore bosen. Lihat tok bosen. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri sekali lagi dipersiapkan. Mudah-mudahan saudara bisa sukses di UTS nanti dengan nilai baik. Allahumma amin gitu ya. Saya akhiri dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.